Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Dea Salsabila, lalu ada rekan saya Muhammad Faisal Ansor, lalu ada Winda Monita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengelolaan barang dagangan. Pembahasan yang pertama ada pengelolaan barang dagangan. Pengelolaan barang dagangan adalah proses penanganan kreatif dalam upaya untuk mempresentasikan atau menampilkan produk barang dagangan dengan tujuan untuk memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Aktivitas pengelolaan barang dagangan lebih rumit daripada sekedar memilih barang dagangan secara acak dan meletakkannya kembali pada rak dan selanjutnya berharap produk itu tuh bakal terjual kembali. Lalu selanjutnya, mengorganisasikan proses pembelian menurut kategori. Proses perencanaan pembelian dalam jenis, keanekaragaman, dan persediaan cadangan barang dagangan, dan sekaligus penetapan objek barang dagangan untuk beberapa bagian dari kategori barang dagangan sering disebut sebagai perencanaan keanekaragaman. Wujud dari rencana keanekaragaman itu biasanya bakal berbentuk sejumlah daftar barang dagangan dalam bentuk umum yang diinginkan untuk dibeli oleh retail dari beberapa kategori barang dagangan yang ditawarkan oleh vendor. Lalu yang selanjutnya kategori barang dagangan. Secara nyata sangat tidak mungkin membiarkan proses pembelian tanpa mengelompokkan unit barang dagangan ke dalam kategori-kategori barang dagangan. Secara umum, kategori barang dagangan itu merupakan keanekaragaman untuk dilihat pelanggan sebagai pengganti yang masuk akal bagi masing-masing anggota kategori. Retail dan vendor mungkin akan berbeda dalam mengidentifikasikan jenis-jenis kategori barang dagangannya. Hal ini itu dilakukan sesuai dengan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Pembahasan yang pertama ada pengelolaan barang dagangan. Pengelolaan barang dagangan adalah proses penanganan kreatif dalam upaya untuk mempresentasikan atau menampilkan produk barang dagangan dengan tujuan untuk memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Aktivitas pengelolaan barang dagangan lebih rumit daripada sekedar memilih barang dagangan secara acak dan meletakkannya kembali pada rak dan selanjutnya berharap produk itu tuh bakal terjual kembali. Lalu selanjutnya, mengorganisasikan proses pembelian menurut kategori. Proses perencanaan pembelian dalam jenis, keanekaragaman, dan persediaan cadangan barang dagangan, dan sekaligus penetapan objek barang dagangan untuk beberapa bagian dari kategori barang dagangan sering disebut sebagai perencanaan keanekaragaman. Wujud dari rencana keanekaragaman itu biasanya bakal berbentuk sejumlah daftar barang dagangan dalam bentuk umum yang diinginkan untuk dibeli oleh retail dari beberapa kategori barang dagangan yang ditawarkan oleh vendor. Lalu yang selanjutnya kategori barang dagangan. Secara nyata sangat tidak mungkin membiarkan proses pembelian tanpa mengelompokkan unit barang dagangan ke dalam kategori-kategori barang dagangan. Secara umum, kategori barang dagangan itu merupakan keanekaragaman untuk dilihat pelanggan sebagai pengganti yang masuk akal bagi masing-masing anggota kategori. Retail dan vendor mungkin akan berbeda dalam mengidentifikasikan jenis-jenis kategori barang dagangannya. Hal ini itu dilakukan sesuai dengan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Lalu selanjutnya, manajemen kategori barang dagangan merupakan proses
mengatur bisnis dengan tujuan memaksimalkan penjualan dan keuntungan dari kategori barang dagangan. Alasan penting dari menggunakan manajemen kategori barang dagangan itu ada dua. Yang pertama ada seorang manajemen kategori secara langsung bertanggung jawab pada keberhasilan atau kesalahan dari kategori. Sangat sulit untuk mengidentifikasikan sumber masalah dan sekaligus memecahkannya tanpa adanya manajemen kategori. Lalu yang kedua ada melalui penggunaan manajemen kategori menjadi lebih mudah untuk mengatur keuangan maksimal. Selanjutnya, pemimpin kategori barang dagangan. Strategi penting untuk menstabilkan hubungan antara vendor pemasok telah menjadi hal yang penting bagi manajemen retail. Sejak retail dan vendor bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menjual barang dagangan dan mendapatkan keuntungan, sangat alami bagi keduanya untuk berbagi informasi yang akan membantu dalam pencapaian tujuan tersebut. Beberapa retail lebih memilih vendor yang baik yang dapat menolong mengatur sebagian kategori yang dikenal sebagai pimpinan kategori. Lalu selanjutnya, aktivitas yang harus dilakukan pemimpin kategori untuk menghindari masalah. Yang pertama ada mengumpulkan semua informasi mereka atau produk dalam kategori yang diperoleh kepada retail. Yang kedua, memungkinkan merek dagangan besar lain sebagai penasihat kategori untuk menelaah keputusan pemimpin kategori. Yang ketiga ada menemukan kesepakatan potensial dalam pengaturan harga, harus dihindari menjadi kapten kategori bagi dua retail dengan pasar yang sama. Lalu yang selanjutnya ada organisasi pembelian barang dagangan. Organisasi pembelian barang dagangan dalam bisnis retail mengemban tugas yang sangat penting di mana bagian pembelian barang dagangan harus mencocokkan kategori barang dagangan sesuai dengan pola perilaku pembelian konsumen. Di dalam organisasi pembelian ini terdapat kelompok barang dagangan dan departemen dagangan. Yang kelompok barang dagangan ini itu dipimpin oleh manajer senior barang dagangan yang umum disebut General Merchandise Manager atau bisa disebut GMM. Manajer barang dagangan ini bertanggung jawab akan beberapa departemen barang dagangan. Lalu departemen barang dagangan ini tuh dipimpin oleh seorang manajer divisi barang dagangan yang memberikan laporan kepada wakil presiden dari barang dagangan yang mempunyai tanggung jawab akan 5 manajer divisi barang dagangan. Selanjutnya, pengaturan dalam perencanaan barang dagangan. Retail tidak akan mengalami kesuksesan keuangan dari kegiatan barang dagangan yang baik. Rencana keuangan dapat berada di puncak organisasi retail dan dipecah ke dalam beberapa kategori. Sementara bagian pembelian dan perencanaan barang dagangan mengemban rencana mereka dan bernegosiasi dengan manajemen puncak. Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail pada perencanaan barang. Yang pertama ada prediksi pembelian. Setiap barang yang dijual dalam sebuah toko memiliki tingkat penjualan yang berbeda-beda. Sehingga manajemen toko retail perlu untuk menyusun prediksi penjualan untuk setiap unit barang atau bisa disebut SKU yang dijual dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen pengelolaan barang dagangan. Kategori SKU itu berdasarkan prediksi penjualan. Yang pertama ada fast moving product, yang kedua ada slow moving product, yang ketiga ada product trend, yang keempat ada fashion product.
Lalu selanjutnya yang kedua, tingkat inovasi. Manajemen pengadaan barang dagangan toko retail juga harus mempertimbangkan tingkat inovasi dan produk. Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail pada perencanaan barang. Yang pertama ada prediksi pembelian. Setiap barang yang dijual dalam sebuah toko memiliki tingkat penjualan yang berbeda-beda. Sehingga manajemen toko retail perlu untuk menyusun prediksi penjualan untuk setiap unit barang, atau bisa disebut SKU, yang dijual dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen pengelolaan barang dagangan. Kategori SKU itu berdasarkan prediksi penjualan. Yang pertama ada fast moving product, yang kedua ada slow moving product, yang ketiga ada produk trend, yang keempat ada fashion product. Lalu selanjutnya yang kedua, tingkat inovasi. Manajemen pengadaan barang dagangan toko retail juga harus mempertimbangkan tingkat inovasi dan produk. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail berkenaan dengan tingkat inovasi produk. Yang pertama ada target pasar, yang kedua persaingan, yang ketiga citra toko, dan yang keempat ada keuntungan. Lalu yang ketiga ada merek produk. Manajemen toko retail memiliki dua alternatif pilihan merek produk untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pengenaan unit barang. Yang pertama itu ada merek prinsip dan yang kedua ada merek toko. Lalu yang terakhir, periode waktu. Pertimbangan berikutnya di dalam manajemen pengadaan unit barang adalah pertimbangan dari sisi periode waktu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan periode waktu. Itu yang pertama ada iklim cuaca dan pola atau tren. Ya, terima kasih sebelumnya dari saudari Dea Salsabila sudah menjelaskan subbab sebelumnya. Yang sekarang saya akan menjelaskan tentang keuntungan perputaran modal yang cepat. Pihak retail menginginkan perputaran modal yang cepat, tetapi tidak terlalu cepat. Keuntungan dari perputaran modal yang cepat adalah sebagai berikut. Yang peningkatan penjualan, resiko yang kecil, akan keusangan dan tren menurun. Pengembangan etika moral bagian penjualan, lebih banyak uang bagi kesempatan pasar yang lain, penurunan biaya operasi dan peningkatan perputaran aktiva. Meningkatkan volume penjualan. Perputaran modal yang cepat dapat meningkatkan volume penjualan karena barang dagangan yang baru dapat tersedia untuk pelanggan dan barang dagangan baru lebih mudah terjual daripada barang dagangan yang sudah second. Yang kedua, risiko yang rendah terhadap keusangan dan turunnya nilai merek. Jika inventaris terjual cepat, maka barang dagangan tidak perlu terlalu lama berada di toko atau retail sehingga tidak mengalami keusangan. Ketiga, mengembangkan etika moral staf penjualan. Dengan perputaran modal yang cepat, maka sebagai hasilnya tersedia barang dagangan yang selalu baru, dan moral dari staf penjualan akan tetap tinggi. Ketiga, ada lebih banyak uang untuk pengembangan kesempatan pasar. Jika perputaran modal tinggi, maka uang yang terdapat dalam inventaris akan dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang dagangan. Yang selanjutnya adalah penurunan biaya operasi. Peningkatan perputaran modal yang kecil didukung oleh penjualan pada level yang sama. Yang terakhir, peningkatan perputaran aset. Jika inventaris adalah aset yang ada menurun,
dan penjualan tetap atau meningkat, maka perputaran aktiva tetap meningkat. Selanjutnya ada kekurangan perputaran modal yang terlalu tinggi. Retail harus mempertahankan keseimbangan dari rata-rata perputaran modal mereka. Perputaran modal terlalu cepat dapat mengakibatkan menurunkan volume penjualan, meningkatkan biaya dan dari barang-barang yang terjual dan meningkatkan biaya operasi. Dampak perputaran modal terlalu cepat mengakibatkan sebagai berikut. Ada 3 macam. Yang pertama, volume penjualan yang rendah. Yang kedua, peningkatan biaya yang terjual. Dan yang ketiga, meningkat biaya operasi. Salah satu cara yang volume penjualan yang rendah adalah salah satu cara untuk meningkatkan perputaran adalah dengan membatasi kategori barang dagangan atau jumlah SKU dalam suatu kategori. Dan yang kedua, peningkatan biaya barang yang terjual. Untuk mendapatkan perputaran yang cepat, maka barang dagangan harus sering dibeli dan dalam jumlah yang sedikit sehingga dapat menurunkan nilai rata-rata inventaris tanpa mengurangi nilai penjualan. Dan yang terakhir ada meningkatkan biaya operasi. Dapat disimpulkan bahwa perputaran modal yang tinggi lebih disukai daripada perputaran yang lambat. Selanjutnya ada prediksi penjualan. Komponen integral dari rancangan barang dagangan adalah perkiraan atau prediksi penjualan. Retail butuh untuk memprediksi penjualan untuk menentukan beberapa banyak barang dagangan yang akan mereka beli. Prediksi penjualan itu sendiri terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama ada siklus hidup kategori. Yang kedua ada mengembangkan prediksi penjualan. Yang ketiga ada sumber informasi untuk prediksi level kategori. Yang keempat ada volume penjualan sebelumnya. Yang kelima ada sumber yang diterbitkan. Yang keenam ada informasi pelanggan. Dan yang ketujuh ada kelompok pemerhati. Dan yang kedelapan ada persaingan toko. Yang kesembilan prediksi level toko. Dan yang terakhir ada kolaborasi, perencanaan, peramaian, dan pengisian kembali. Proses perancangan keberagaman barang dagang. Semua retail menghadapi masalah mengenai strategi yang paling dasar, yaitu jenis format retail untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif dan dapat menopang keseluruhan rencana kerja retail tersebut. Komponen yang paling kritis dalam reputasi ini adalah menentukan keberagaman barang dagangan yang akan ditawarkan pada pelanggannya. Next. Retail mengatur arah dari barang dagangan bagi perusahaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah melakukan analisis pasar dan segmentasi. Analisis dilakukan dengan meneliti pasar, konsumen, dan persaingan. Perlu diperhatikan siapa yang harus melakukannya, di mana, kapan, dan bagaimana melakukannya. Dan yang kedua ada menentukan target pasar. Menentukan target pasar itu sendiri adalah menetapkan tujuan dan memutuskan berdasarkan tren secara umum dalam pasar, kelompok barang dagangan mana yang perlu mendapat perhatian lebih. Dan yang terakhir ada assortment plan. Adalah aktivitas untuk melakukan perencanaan terhadap kategori barang dagangan dan mengirim mix. Next. Proses perencanaan keberagaman barang dagangan itu sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yaitu yang pertama, perencanaan keberagaman untuk retail atau pengusaha jasa pelayanan. Dan yang kedua, ada penjualan antar variasi, keberagaman, dan ketersediaan produk. Ketiga, ada menentukan variasi dan keberagaman. Yang keempat, ada profitabilitas dan campuran barang dagangan. Dan yang terakhir ada strategi dan letak perusahaan dalam arah keberagaman. Sekian
presentasi dari saya. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Winda Monita. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Faisal tentang bab karakteristik barang dagangan. Citra sebuah toko retail sendiri itu dibangun dari karakteristik barang dagangan yang dipajang atau ditawarkan untuk dibeli pelanggan. Retail harus memutuskan karakteristik barang dagangan yang akan dipilih untuk ditawarkan kepada pelanggan. Karakteristik barang dagangan sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu soft good dan hard goods. Yang kedua itu tingkat harga. Yang ketiga itu barang kebutuhan dasar dan fashion. Untuk soft goods dan hard goods sendiri itu biasanya menggunakan terminologi barang kering atau dry goods dan barang basah atau wet goods untuk menunjukkan barang dagangan umum. Yang untuk tingkat harga yaitu penentu dalam penentuan karakteristik barang dagangan dan juga sebagai penentu pemosisian toko retail tersebut. Yang ketiga yaitu ada barang kebutuhan dasar dan fashion. Contoh dari barang kebutuhan dasar itu misalnya t-shirt dan celana jeans. Sedangkan untuk barang fashion sendiri itu merupakan kelompok barang dagangan yang biasanya terus mengalami perubahan atau bisa dikatakan itu barang fashion itu mengikuti tren yang sedang tren di masa kini. Contohnya itu seperti pakaian pesta, terus sepatu, tas, dan lain-lain. Baik, bab yang selanjutnya yaitu bab karakteristik fisik toko dan tata letak dari situs internet. Retail harus mempertimbangkan berapa luas untuk menentukan kategori dalam bentuk ruang fisik dan ruang dalam situs internet mereka. Jadi, sebuah situs web itu harus didesain sehingga pelanggan dapat dengan mudah diarahkan dalam pilihan mereka. Dalam karakteristik fisik toko dan tata letak dari situs internet ini dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, keseimbangan antara kondisi terlalu banyak keberagaman dihadapkan pada kondisi terlalu sedikit keberagaman. Toko retail itu harus menawarkan keberagaman yang cukup untuk memuaskan kebutuhan dan harapan dari pelanggan mereka, tetapi juga tidak terlalu banyak sehingga dapat membingungkan pelanggan tersebut dan akhirnya akan menurunkan niat beli dari pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu ada persediaan barang dagangan. Dalam persediaan barang dagangan ini pihak retail harus memastikan persediaan barang dagangan dan menambah keberagaman dari barang dagangannya. Yang ketiga itu ada menentukan persediaan produk. Ketersediaan produk itu menentukan presentasi permintaan pasar. Jadi semakin tinggi persediaan barang dagangan, maka semakin besar jumlah stok cadangan. Jika stok cadangan barang terlalu rendah, maka pihak retail akan kehilangan penjualan dan akan kehilangan pelanggan mereka. Yang keempat itu ada siklus persediaan. Siklus persediaan ini dikenal sebagai dasar stok inventaris yang dihasilkan dari proses pengisian ulang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat retail bisa memperkirakan permintaan pasar dan waktu pengisian kembali secara tepat. Yang terakhir yaitu yang kelima, rencana keberagaman. Sebuah rencana keberagaman yang bagus itu membutuhkan prediksi penjualan barang dan perputaran modal bersama dengan pengambilan keputusan yang subjektif dan berpengalaman. Bab yang selanjutnya yaitu bab pengelolaan ruang. Manajemen ruang sendiri itu adalah sebagai suatu
konsep atau rencana pemajangan produk berdasarkan alur kebiasaan belanja konsumen. Tujuan dan manfaat dari pengelolaan ruang itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama, mengurangi pengeluaran biaya. Yang kedua ada mengurangi out of stock. Yang ketiga ada meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Yang terakhir, yang keempat, itu ada meningkatkan penjualan dan keuntungan. Mengurangi pengeluaran biaya itu dengan manajemen ruang dan penataan barang yang tepat akan memudahkan manajemen toko retail untuk mengidentifikasi masa kadaluarsa produk, terus bisa mengidentifikasi masa pergantian tren produk fashion, dan mengurangi resiko barang rusak karena salah penempatan. Jika hal ini dilakukan, itu maka akan mengurangi pengeluaran biaya dari pihak toko dan meningkatkan efisiensi kinerja toko tersebut. Yang kedua itu mengurangi out of stock. Itu maksudnya dengan adanya manajemen ruang itu sendiri, itu akan membantu manajemen toko retail untuk dapat mengetahui jumlah SKU yang hampir habis sehingga dapat segera melakukan pemesanan barang kepada pihak pemasok. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Itu maksudnya penyusunan manajemen ruang itu akan memudahkan konsumen di dalam menemukan produk yang dicari dan dibutuhkan pada saat berbelanja. Yang terakhir itu ada meningkatkan penjualan dan keuntungan. Itu maksudnya tercapainya manfaat dari manajemen ruang seperti pengurangan akan biaya operasional, peningkatan pelayanan kepada konsumen, dan mengurangi out of stock pada akhirnya akan meningkatkan kinerja penjualan toko retail yang berujung pada peningkatan keuntungan dan keberlangsungan toko retail itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.